Halo. Nah, kali ini kita akan membahas penturimeter. Penturimeter yang pertama yang kita bahas di sini yang tanpa menggunakan manometer. Penturimeter itu apa sih? Penturimeter itu pipa ya, yang gunanya untuk mengukur kelajuan fluida yang mengalir di dalam pipa. Kok penting? Oh, penting sekali. Itu digunakan untuk tahu debit fluida yang mengalir itu berapa. Jadi kalau kita tahu kecepatan fluida di dalam pipa, kita bisa tahu debitnya. Itu biasanya digunakan oleh orang PDAM atau orang-orang di pertambangan minyak, biasanya menghitung debitnya pakai penturimeter, salah satu alat bantuan mereka tuh. Bentuknya yang tanpa manometer itu seperti ini, kurang lebih. Jadi ada pipa, di sininya besar ukurannya, kemudian kecil, besar lagi. Besarnya sama dengan yang awal ya. Nah, kalau di sini dibuat lubang ke atas, nanti si fluidanya akan muncrat ke atas sampai sini misal. Tapi nggak terus-terusan naik ya, sampai sini misal. Yang di bawah sini sampai sini. Nah, ini akan ada beda tingginya. Kalau kita di sini misal tingginya adalah H1 dari tengah sini sampai sini H1 dan dari sini tengah sini sampai sini adalah H2, maka di sini segini itu adalah H ya, dengan H-nya adalah H1 minus H2. Lihat aja dari gambar. Ini bukan rumus yang harus dihafal ya, tapi lihat dari gambar ini. Oke, kita terapkan persamaan Bernoulli pada penturimeter ini. Persamaan Bernoulli-nya gimana? Nah, ini P1 ditambah setengah rho GY1 ditambah P1 ditambah rho GY1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan ini kenapa dicoret? Karena Y1 dan Y2-nya sama, lihat. Titik ini dan titik ini ketinggiannya sama. Ini benar-benar sama ya, jadi bisa kita coret. Sekarang, nah ini jadi dua suku karena satu telah hilang. Kalau kita lihat, ingat kembali dari persamaan kontinuitas, karena kita nggak bisa tahu nih kecepatan di area 2 ini berapa. Ingat persamaan kontinuitas bahwa A1V1 sama dengan A2V2, kan debitnya pasti sama di sini yang ngalir. Ingat, ini fluidanya fluida ideal. Dari sini kita dapatkan bahwa V2 itu adalah A1 per A2 dikali V1. Kita masukkan ini V2 ke sini. Sehingga kita dapat seperti ini. Ini pindah ruas ke sini dan 2-nya dikali silang ya. Jadi 2 kali P1 min P2 dikali rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. V2-nya yang ini dari sini. Oke, sekarang kita lanjut. Selesaikan persamaan yang ini, kita lanjut. Nah, dari mana ini dapat ini? Lihat, P1-nya gimana? P1 itu ini, tekanan di sini adalah rho GH1. P2-nya, tekanan di sini adalah rho GH2. Sehingga rho G-nya karena sama, saya keluarkan di sini. Jadi tinggal H1 min H2. H1 min H2 dari gambar ini adalah H. Dan ini V1-nya sama, saya keluarin ke sini. Dan ini jadi A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Kalau disamain penyebutnya hasilnya jadi kayak gini. Oke, sekarang ini tinggal pindah ruaskan ya. Pindah ruaskan ini jadi 2 rho GH. Ya, 2 rho GH. Dibagi ini rho-nya juga habis nih. Nah, jadi tinggal 2 GH dikali ini. A2 kuadrat per A1 kuadrat minus A2 kuadrat. Oke, ini untuk persamaan kecepatan fluida di titik 1 di sini. Titik 2-nya gimana? Ya, bisa dicari pakai kontinuitas ya. Aplikasinya gimana sih dalam permasalahan? Sederhananya seperti ini. Perhatikan sketsa penturimeter di bawah. Ya, yang ini maksudnya ya. Jika perbedaan tinggi air yang naik pada kolom vertikal pada penturimeter di atas, maksudnya yang ini gambarnya tadinya mau di atas gitu, adalah 2 cm, yang ini bedanya 2 cm, luas penampang pipa A 4 cm persegi dan B 2 cm persegi, maka berapakah debit air yang mengalir pada penturimeter? Nyatakan dalam cc per detik. Nah, debit itu kan A dikali V. Jadi kita bisa nyari debit di A atau di B, sama aja debitnya. Karena kita tahunya kecepatan di A nanti, di sini P1 kan, kalau di penturimeter yang tadi,
A-nya udah ada, berarti tinggal A dikali V1. V1-nya ini bisa kita cari pakai persamaan yang tadi. Persamaan yang A1 akar 2GH yang itu. A1 ini ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya. A-nya 4, 2G. Nah, kenapa ini G-nya jadi 10 pangkat 3? Ingat, gravitasi itu satuannya meter per sekon kuadrat, bukan sentimeter. Di sini saya ubah ke dalam sentimeter karena dimintanya dalam cc per detik. Ini semuanya dalam bentuk sentimeter. H-nya 2 cm, sudah masukin. Ini 2, A2-nya. B, ya ini 1. A1-nya yang A. Ya, tinggal kita masukin angkanya. Ini kalau kita selesaikan, akan diperoleh sebesar sekitar ya 146 cc per detik. Kenapa saya bilang sekitar? Karena ada koma-komanya ke sana. Tapi kalau dibulatkan sekitar 146. Begitu untuk venturimeter yang tanpa manometer. Loh, emang ada yang pakai manometer? Ada. Yang dengan manometer seperti ini. Kalau yang tadi ke atas, muncratnya ya. Kalau yang ini ke bawah fluidanya kayak gitu. Dan di sini dipakai manometer dengan massa jenis ini misal rho R kayak gitu. Cara ngitungnya gimana? Prinsipnya sama kayak tadi. Prinsipnya sama. Tuh, ini saya uraikan, mirip bisa dicoret karena ketinggiannya sama. Bedanya apa? Bedanya dikit di... Nah, ini masih kontinuitas yang tadi. Ini saya bisa dilihat ya uraiannya di sini. Persis sama seperti yang tadi. Sampai di sini masih sama. Yang membedakan adalah ini, P1 min P2. Bagaimana kita mencarinya? Kalau yang tadi tekanannya kan dari atas, ini ke bawah. P1 ini tekanan di sini, bukan tekanan di sini. Sehingga bisa kita gunakan prinsip tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar yang ini nih. Sampai sini, semoga ngerti ya. Kalau nggak ngerti, dilihat lagi di bagian, ulang lagi video bagian sebelumnya. Karena sama, sampai langkah yang ini masih sama dengan uraian yang tanpa manometer. Nah, bedanya di sini. Lihat, P1 ditambah rho GH1 di sini, berarti tekanan di titik ini adalah P1 ditambah rho GH1 sama dengan tekanan di titik ini. Berarti P2 ditambah rho GH2 ditambah rho GR ya. Rho GR ini tekanan dari manometer. Sehingga kalau ini saya pindahin, jadi P1 min P2, ini yang kita cari. Ini rho R, saya pindahin ke depan. Rho G H1 minus H1 minus H2. Kenapa? Seperti ini saya minuskan karena H1-nya lebih besar daripada H2. Kalau ini dikurang, jadi hasilnya H kan ini. H1 min H2 dari gambar ini. H1 min H2 sama dengan H. Nah, ini sama-sama H, sehingga GH-nya bisa dikeluarin. P1 minus P2 adalah rho R, rho raksa minus rho. Rho ini massa jenis fluida yang mengalir di dalam venturimeter. Selanjutnya kita substitusikan ini ke sini. Diperolehlah. Jadi seperti ini. Bedanya ada selisih massa jenisnya ya. Kalau yang dengan dengan manometer. Aplikasinya gimana? Aplikasinya seperti ini contohnya. Venturimeter pada gambar di bawah ini berisi minyak yang akan diukur kelajuannya dengan manometernya berisi raksa. Diketahui bahwa massa jenis minyak yang mengalir adalah 800 kg per meter kubik dan massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik. Jika luas penampang venturimeter yang besar, yang ini yang besar berarti 5 cm persegi dan bagian kecilnya 3 meter persegi, dan perbedaan tinggi raksa tercatat 20 cm ini, maka kelajuan minyak pada pipa yang besar adalah yang ini. Berarti P1 ya. P1 itu yang kita cari tadi. Kalau kita pakai persamaan yang ini, V1 adalah akar dari selisih massa jenis per massa jenis GH dikali yang ini. Mirip kan dengan yang pertama, bedanya kalau yang pertama tinggal 2 GH aja, nggak ada yang ini. Oke, kita masukkan sekarang nilai numeriknya. 2, rho raksanya 13.600, minyaknya 800, ini 800, G-nya 10, ininya 0,2 H-nya dalam meter. Ini kita masukin. Loh, kenapa ini nggak diubah ke dalam meter kalau yang ini diubah ke dalam meter? Ingat, ini yang A dengan A ini satuannya pasti sama, sehingga saling coret jadi dimensionless mereka kan.
Asal satuan yang ini sama semua. Jadi dimensionless itu tuh, ini tuh. Nah, satuannya saya tulis langsung di sini meter per second. Selesaikan ini perhitungannya, akan diperoleh sebesar ini 3/4 kali 8 gitu ya. 3/4 kali 8 itu sebesar 6 meter per second. Nah, begitu contohnya untuk di kasus penturimeter ini. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.